Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Sayyidina Muhammadin bil mu'zizat. Ayat Al-Quranil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa VTV Indonesia di mana saja berada, berjumpa kembali dalam acara Cahaya Ilmu. Insya Allah semoga bermanfaat. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluh. Hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dan insya Allah diberikan rezeki yang barokah. Salawat berserta salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam yang insya Allah memberikan rahmat kepada kita, dan atas daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Pak, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini pertemuan dalam acara Cahaya Ilmu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari hamba-hamba Allah yang memberikan pertanyaan lewat WhatsApp dan juga lewat tulisan yang ditulis dalam Instagram, juga ditulis di dalam pribadi kepada channel VTV Indonesia. Tetapi mohon izin, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Alhamdulillah pertanyaan banyak sekali pemirsa. Yang pertama, insya Allah ada hamba Allah di Jakarta. Beliau bertanya kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Saya akan bertanya, apakah seseorang non-muslim yang hijrah ke Islam, apakah dosanya masih ada atau hilang semuanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, subhanallah, pertanyaan yang sangat karismatik ini, pertanyaan sangat bagus dan menginspirasi kita untuk bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah menjadi seorang muslim. Insya Allah saya akan jawab. Pertanyaan adalah seorang non muslim, berarti di sini masuk kalimat sudah menjadi mu'alaf ya, sudah menjadi mu'alaf. Ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat syahadah dari non muslim, terus mengucapkan kalimat syahadah dipandu dengan ahlinya, maka orang tersebut sudah termasuk mu'alaf. Subhanallah. Ini adalah satu taufik dan hidayah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluh. Mungkin atas beliau memeluk agama Islam ini ada syariat-syariat, apakah beliau melihat dari kajian-kajian agama Islam, atau beliau mendengar tentang bagaimana agama Islam, banyak syariat yang mungkin bisa menjurus bisa memeluk agama Islam. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan kalau sudah masuk agama Islam ini menjadi orang yang sangat disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah saya akan jawab tentang bagaimana orang ini punya dosa atau enggak. Subhanallah. Memang pada saat sore hari ini saya akan jawab, maaf karena ini acaranya sore hari, pertanyaannya di pagi hari, Pak. Insyaallah sebagaimana kita akan lihat dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru iyantahu yaghfiru lakum ma qaddamat salaf. Subhanallah. Allah berfirman, qulil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir, kalau dia yang tahu yaghfiru lakum, sudah memeluk agama Islam, sudah masuk kepada agama Islam, yaghfiru lakum, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Subhanallah. Bermanfaat sekali
ayat ini bagi terus mualaf yang pada saat sudah masuk Islam, dia sudah diampuni dosanya oleh Allah seluruhnya yang telah lalu. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat memprioritaskan bagi orang yang memeluk agama Islam, dulunya dia non muslim, terus masuk Islam, dosanya yang banyak sebelum muslim diampuni Allah Subhanahu wa taala zalla. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi bagi yang lain yang ingin memeluk daripada agama Islam. Ini seperti saya teringat Pak, sedikit saya riwayatkan ya, teringat daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau sesungguhnya pada riwayat masuk Islamnya sangat terbelakang. Dari siapa? Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari Sayyidina sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar yang paling belakang. Sehingga pada saat Sayyidina Umar memeluk agama Islam, dipandu dengan Rasulullah SAW bagaimana mengucapkan kalimat syahadah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis. Subhanallah. Menangis dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, andaikan saya tahu bahwa agama Islam itu agama yang mulia, saya akan dahulu masuk Islam." Terus saya sangat takut ya Rasulullah. Saya terpikir sangat dalam pikiran saya bahwasannya saya itu dulu adalah manusia yang bejat, manusia yang penuh dengan dosa. Subhanallah, Sayyidina Umar menangis pada saat berkata tersebut kepada Rasulullah SAW. Apakah dosa-dosa saya pada tahun-tahun lalu, bulan-bulan lalu, hari-hari lalu yang sebelum saya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala zalalu, apakah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, Allah akan mengampuni yaghfiru lakum, dosamu yang telah lalu, semuanya. Subhanallah. Sayyidina Umar pada saat itu menangis kepada Rasulullah SAW, dan Sayyidina Umar sangat bahagia karena pada zaman dahulu sebelum Islam datang ada yang dinamakan zaman jahiliyah, zaman yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala zalalu. Dan inna arsalnaka rahmatan lil alamin, Allah utus baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Khadijatul Kubra, dan masuk Islam lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terus Sayyidina Utsman, dan ditambah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Subhanallah. Mudah-mudahan pertanyaan yang Bapak sampaikan pada kesempatan sore hari ini menjadi inspirasi untuk yang lain, dan kita lihat di dalam Al-Quran bahwasannya dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW memprioritaskan orang yang masuk Islam adalah dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaannya ada 6 keistimewaan orang yang sudah masuk Islam. Subhanallah. Jangan banyak-banyak, nanti aja. Satu aja saya akan paparkan di kesempatan ini. Keistimewaan orang yang mau Islam itu adalah pilihan Allah yang paling utama dan yang paling diprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan masuk Islam ini orang tersebut adalah menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itulah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan orang yang sudah masuk Islam pada kesempatan hari yang telah lalu dan terus dia masuk sudah kategori beragama Islam, syariat Islam itu harus dicari, ilmu Islam itu harus dicari. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah informasi-informasi sesuai dengan syariat Islam. Dan masuklah kepada agama Islam dengan kafah seluruhnya, zahir dan batin. Insyaallah orang tersebut akan menjadi penghuni surga dan akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf, itu aja pertanyaan yang pertama. Mungkin di sini ada juga pertanyaan yang kedua. Subhanallah, ini jauh pertanyaannya. Dari NSW Cibubur. Subhanallah.
Beliau bilang hamba Allah. Apakah kerja di bidang piala? Maaf, saya apakah kerja di bidang pialang atau saham atau melihat naik turunnya mata uang dosa atau tidak? Atau di sini mengundi nasib dosa atau tidak? Subhanallah. Mengundi nasib di sini banyak pertanyaan yang banyak pertanyaan, tapi ya mungkin dua ini sore ini ya. Sebagaimana pertanyaan tadi, mengundi nasib, subhanallah. Di dalam Al-Quran, kita kembali dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jelas sekali innamal khamru wal maisir. Khamru itu adalah minuman keras. Wal maisir adalah artinya mengundi nasib. Dengan ayat ini sudah terjawab bahwasannya apapun bentuknya mengundi nasib ataupun meminum air yang memabukkan, fajtanibu kata Allah, jauhilah. Jadi kalau kita mengundi nasib, contoh ada yang bagaimana nih, pasang togel umpamanya 1 2 3 4, besok keluar 1 2 3 4. Nah, terus kita pasang tuh uang 100.000 umpamanya untuk keyakinan kita 4 nomor keyakinan kita 4 nomor umpamanya, terus kita pasang, itu namanya mengundi nasib. Itu nggak boleh menurut Al-Quran, terkhususnya menurut agama Islam tidak boleh, karena kita berpedoman dengan ayat suci Al-Quran atau dengan ijma ulama dan juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh. Fajtanibu, karena apa? Allah memerintahkan untuk menjauhi. Itu semua min amali syaiton, amal-amalnya syaitan. Kalau amal-amal syaitan kita ikutin, ya kita sudah tergoda, kita sudah masuk kategori manusia yang bersekutu dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan fajtanibu, jauhilah sejauh mungkin. Kalau bahasa kasarnya hijrahlah, pindah dari tempat tersebut ataupun keluarlah dari perusahaan tersebut kalau memang perusahaan tersebut termasuk daripada perusahaan yang tidak boleh menurut agama Islam. Begitu ya. Mohon maaf pertanyaannya mungkin sangat identik sekali dengan kejadian-kejadian sekarang ya Pak ya, subhanallah, karena ada judi online juga, terus ada ini juga, apa segala macam, apapun bentuknya permainan tersebut fajtanibu, jauhilah, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun lihat simulasi ya Pak. Walaupun simulasi itu nggak boleh. Artinya itu sudah katakan fajtanibu, jawaban dari Allah fajtanibu dari kalimat innamal khamru wal maisir. Innama itu adalah kalimatnya nun taukid, dan jawabannya adalah kalimat fajtanibu. Jadi di mana ada Allah mengatakan innamal khamru wal maisir dan Allah jawab langsung fajtanibu, maka jauhi. Jadi jawaban dan pertanyaan sudah terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala jalalu di dalam Al-Qur'an, fajtanibu, jauhilah, subhanallah. Jadi intinya sebagai umat muslim, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kalau kita sudah diperdaya dengan syaitan, kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Nanti naudzubillah min dzalik, meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam, pada akidahnya, pada syariatnya, pada zahiriannya, pada batinnya, naudzubillah min dzalik. Maka konsepnya adalah pertahankan keislaman kita, pertahankan keimanan kita, walaupun masalah kehidupan sangat sulit. Subhanallah, mencari rezeki pada syariatnya, mencari uang, mencari pekerjaan, mencari nafkah itu sekarang subhanallah sangat sulit sekali. Bahkan mendorong kita berbuat daripada kejelekan, kejahatan dan apa perbuatan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh negara. Makanya Allah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Karena banyak sekali orang beragama Islam tidak beriman, subhanallah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini memberikan inspirasi bagi kita sehingga kita selalu
menguatkan keimanan kita, beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan beribadah kepada Allah, kesulitan, kesusahan, kekurangan dalam harta, kekurangan dalam rezeki, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, kesulitan akan diganti dengan kemudahan. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa yang ingin menanyakan tentang sekitar membahas ilmu agama, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih.